Halo kaum rebahan yang sukanya tiduran goang, gimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Dragon Ball Z pada part yang ke-80. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Namun sebelum masuk ke videonya, kita flashback dulu ke part sebelumnya, yang mana pada part sebelumnya Goku telah diajar habis-habisan oleh Cell yang membuat tenaga dari Goku menurun drastis. Alhasil Goku pun sudah tidak mampu lagi untuk bertarung melawan Cell, dan akhirnya Goku menyatakan kekalahannya kepada Cell. Cell yang mendengar kata-kata dari Goku masih merasa tidak percaya kalau Goku akan mengakhiri pertarungan dengan menyerah, karena dia pikir kalau harga diri dari bangsa Saiyan akan tinggi dan Goku akan bertarung lagi melawannya hingga Goku mati. Cell yang masih merasa tidak percaya dengan Goku, dia pun memperingatkan Goku kalau tidak ada orang lagi yang mau bertarung melawannya di turnamen kekuatan ini, maka dirinya akan menghancurkan bumi dan memusnahkan seluruh manusia. Namun Goku segera memberitahu Cell walaupun dirinya sudah tidak bisa lagi melanjutkan pertarungan, bukan berarti tidak ada lagi petarung yang bisa bertarung melawan Cell, yang mana Goku akan segera memanggilkan orang yang akan bertarung melawan Cell. Goku pun mengatakan kalau orang itu adalah orang yang memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada dirinya dan pasti dia mampu mengalahkan Cell. Ternyata orang yang dimaksud oleh Goku dari tadi adalah anaknya sendiri, yaitu Gohan. Goku pun segera meminta kepada Gohan untuk menggantikan dirinya bertarung melawan Cell. Para Z-Factor pun dibuat merasa tidak percaya kalau orang yang akan bertarung selanjutnya melawan Cell dan bisa mengalahkannya adalah Gohan. Piccolo yang mendengar kata-kata dari Goku, dia pun segera memperingatkan Goku walaupun kekuatan Gohan telah meningkat pesat, namun Gohan tidak akan bisa menghadapi kekuatan Cell. Namun Goku segera menjelaskan kepada Piccolo kalau sebenarnya Gohan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan, karena saat Gohan masih kecil dia mampu bertarung dan sama seperti para Z-Factor lainnya. Keistimewaan yang Gohan miliki tidak dimiliki oleh Goku dan juga yang lainnya. Alhasil Goku berniat untuk membiarkan Gohan bertarung melawan Cell. Setelah itu Goku segera menghampiri Gohan dan sedikit memberikan motivasi kepada Gohan agar bisa melakukan pertarungan melawan Cell. Pada awalnya Gohan ragu untuk bertarung melawan Cell, namun Gohan yakin kalau dirinya bisa menenangkan pertarungan ini. Singkat cerita, Gohan pun segera melepaskan pemberatnya dan segera meluncur ke arah Cell untuk segera melakukan pertarungan melawannya. Di sisi lain, Goku meminta kepada Krillin untuk memberikannya sebuah kacang Senzu. Krillin pun segera memberikan kacang Senzu kepada Goku. Namun ternyata Goku memberikan kacang Senzunya ke arah Cell, yang mana membuat para Z-Factor menjadi terkejut karena Goku memberikan kacang Senzu itu kepada Cell. Krillin pun segera memarahi Goku akibat Goku yang melakukan hal bodoh. Namun Goku segera menjelaskan kepada semuanya kalau sekarang kekuatan dari Cell telah habis dan tidak adil kalau Gohan sampai mengalahkan Cell. Semua orang dibuat merasa tidak percaya dan berpikir kalau Goku telah kehilangan kewarasannya akibat telah bertarung sebelumnya melawan Cell. Di sisi lain, Cell yang telah memakan kacang Senzu, dia pun merasakan kalau kekuatannya telah pulih seperti sedia kala. Alhasil Cell pun segera meningkatkan aura kekuatannya untuk melakukan pertarungan yang selanjutnya. Gohan pun juga tidak mau kalah dengan Cell, yang mana Gohan segera meningkatkan aura kekuatan Super Saiyan-nya yang sangat dahsyat, sampai-sampai membuat semua para Z-Factor menjadi terkejut karena Gohan melakukan peningkatan kekuatan yang jauh di luar ekspektasi mereka. Wah, ternyata yang diucapkan oleh Goku bukan hanya sekedar gertakan saja ya. Mungkin aku akan cukup terhibur melawannya, hehehe. Namun tetap saja aku tidak akan bisa dikalahkan oleh bocah bau kencur itu.
Setelah itu Cell pun segera meluncur ke arah Gohan dan bersiap untuk melakukan pertarungan melawannya. Tanpa basa-basi, akhirnya Cell pun segera melakukan pertarungan melawan Gohan, yang mana mereka segera melakukan jual beli pukulan yang cukup sengit. Namun tetap saja pada pertarungan itu Gohan bukanlah level dari Cell. Setelah berhasil menangkap Gohan, kali ini Cell pun langsung menghajar Gohan secara habis-habisan sampai-sampai membuat Gohan tak berkutik. Setelah menghajar Gohan, Cell pun segera melancarkan sebuah serangan kepada Gohan yang langsung membuat Gohan terbanting ke tanah. Walaupun Gohan telah menerima serangan dari Cell, terlihat kalau Gohan masih baik-baik saja dan dia pun sedikit memberikan senyuman kepada Cell, pertanda kalau Gohan masih bisa melanjutkan pertarungan yang membuat Cell menjadi senang karena Gohan masih mampu bertarung melawannya. Gohan kembali memasang kuda-kuda untuk bertarung melawan Cell, yang mana terlihat kalau Cell merasa sangat senang karena Gohan masih mampu bertarung melawannya sampai sejauh ini. Tak lama setelah itu Cell pun segera memulai pertarungan dengan menembakkan energi laser ke arah Gohan. Gohan pun hanya bisa menghindari semua serangan Cell dan menangkisnya menggunakan energi ki milik dirinya sendiri. Kali ini Cell pun berniat untuk segera mengakhiri pertarungan dengan menembakkan sebuah energi laser yang sangat dahsyat ke arah Gohan. Gohan pun sama sekali tidak bisa menghindari serangan itu, yang membuat Gohan langsung menabrak bebatuan yang ada di tempat itu dan langsung hancur. Woi Goku, apa yang sebenarnya kamu pikirkan dari tadi? Lihat, Gohan terbunuh gara-gara tindakan bodohmu itu, ucap Piccolo yang sangat kesal kepada Goku. Slow aja Piccolo, rasakan aja Ki Gohan sama sekali belum lenyap kan? Itu pertanda kalau Gohan masih belum mati, ucap Goku dengan santainya. Hei Goku, sekarang lekaslah makan kacang senju dan sudahilah leluconmu yang tidak lucu ini. Kita bertarung saja sekali lagi. Hei Cell, sekarang lihatlah di belakangmu, ucap Goku memerintah Cell. Dan benar saja, di saat Cell berbalik ke arah reruntuhan tempat Gohan tadi dia hajar, terlihat kalau Gohan kembali bangkit dengan aura kekuatan yang telah meningkat daripada sebelumnya. Setelah itu Gohan pun segera berjalan menuju ke arah Cell untuk segera melakukan pertarungan. Namun tiba-tiba Gohan mengatakan kepada Cell untuk segera menyudahi pertarungan ini karena pertarungan ini sama sekali tidak berarti. Mendengar kata-kata dari Gohan membuat Cell menjadi tertawa dan berpikir kalau Gohan telah kehilangan kewarasannya. Setelah itu Cell pun segera menjawab perkataan dari Gohan kalau pertarungan ini sangatlah berarti bagi dirinya karena dirinya bisa membuat tubuhnya menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Gohan pun segera diperingati oleh Cell kalau Gohan tidak mau bertarung lagi, maka dirinya akan menghabisi seluruh manusia yang ada di bumi. Namun Gohan tetap berdiri teguh di atas pendiriannya, yang mana Gohan tetap tidak mau bertarung melawan Cell walaupun Cell itu adalah orang jahat. Setelah itu Gohan pun segera mengatakan kepada Cell kalau dirinya tidak sama dengan ayahnya, yang mana dirinya tidak menyukai pertarungan. Cell pun segera membantah perkataan dari Gohan kalau sebenarnya Gohan itu sangat menyukai pertarungan, namun ada satu kata yang membuat dirinya tidak bisa memahami perkataan Gohan, yaitu Gohan yang tidak ingin membunuhnya. Cell pun segera menjelaskan walaupun Gohan berlatih selama 100 tahun, Gohan tetap tidak akan bisa mengalahkannya. Gohan kembali menjawab perkataan dari Cell dengan mengatakan kalau dirinya sekarang sudah paham kenapa ayahnya mengatakan dirinya bisa mengalahkan Cell. Setelah itu Gohan pun segera menceritakan yang mana dia mulai menyadari tentang kekuatannya ini.
pada saat bangsa Saiyan lainnya bernama Raditya datang ke bumi. Dan di saat itu Gohan sudah bisa merasakan kalau kekuatannya adalah kekuatan yang istimewa yang mampu melampaui kekuatan dari para Z-Factor lainnya karena berhasil membuat Raditya terluka parah. Bukan hanya itu saja, di saat Gohan sedang dilatih oleh Piccolo sebelum para Saiyan datang ke bumi pada saat Saiyan Saga, Gohan pun juga telah menyadari kekuatannya yang sangat overpower. Di saat Piccolo melemparkannya ke arah pegunungan yang sangat tinggi dan Gohan berhasil menghancurkan pegunungan itu. Bahkan di planet Namek, di saat Gohan melakukan pertarungan melawan Frieza, dia pun juga berhasil membangkitkan kekuatan tersembunyi itu, yang mana pada saat Gohan itu masih kecil dia mampu bertarung melawan Frieza. Walaupun kekuatan mereka berdua tidak seimbang, Gohan mampu membuat Frieza menjadi cukup ketar-ketir. Gohan pun memberikan penjelasan kepada Cell kalau kekuatan besar di dalam dirinya akan keluar dan melebihi batas kemampuannya jika dirinya marah. Karena di saat dia berada di ruangan waktu, dirinya juga mulai menyadari peningkatan kekuatannya jauh lebih besar ketika dia marah. Di saat Goku melatihnya dengan sangat keras sampai-sampai membuat dirinya hampir terbunuh. Setelah mendengarkan cerita Gohan sebelumnya, bukan membuat Cell menjadi semakin takut, namun malah membuat Cell menjadi semakin tertarik kepada Gohan dan berniat untuk melanjutkan pertarungan lagi. Namun sebelum itu, Cell berniat untuk membuat Gohan marah agar Gohan memperlihatkan kekuatan tersembunyinya. Setelah itu, Cell pun mulai menghajar Gohan agar Gohan marah dan menunjukkan kekuatannya. Di tengah pertarungan, akhirnya Gohan berhasil mendaratkan sebuah serangan kepada Cell yang membuat Cell langsung terjatuh. Namun Cell tidak akan menyerah begitu saja. Cell kali ini berniat untuk membuat Gohan menjadi lebih marah daripada sebelumnya agar Gohan benar-benar menunjukkan kekuatannya yang tersembunyi. Dan alur cerita Dragon Ball Z Part 79 pun bersambung di sini. Akankah Gohan akan dibuat marah oleh Cell dan berhasil melampaui kekuatannya dan memperlihatkan kekuatan tersembunyinya? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you next time.